Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Sehat sentosa kabeh sekeluarga ya lur, yo amin ya robbal alamin. Balik mana ambil aku Ijang dengan quotes hari ini. Panas dikit ngeluh, hujan dikit ngeluh, ada masalah dikit ngeluh, nyaman dikit udah sayang. Susah lah kamu itu lur. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film lanjutan kemarin, yaitu Fantastic Four Rise of the Silver Surfer tahun 2007. Sequel yang gak kalah serunya ini mengisahkan tentang Fantastic Four di misi terbarunya, yaitu mencegah bumi dari kiamat sejak munculnya suatu entitas berwarna perak yang membuat banyak lubang di seluruh penjuru dunia. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Ibnu AMR ya. Lebih ke tebak-tebakan sini kayaknya. Cak, mau nanya hewan apa yang awalannya huruf Q? Q ya. Kipu, computing, Q Daniel ya. Aku lama di London soalnya lur, monggo akan. What happened? Film diawali dengan sebuah planet di suatu galaksi yang tiba-tiba hancur begitu saja. Lalu terlihat seonggok benda perak melintas sangat cepat. Dan inilah Fantastic Four bangkitnya peselancar perak. Benda perak itu terus bergerak melewati galaksi hingga akhirnya sampai ke bumi. Anehnya setiap tempat yang dilewati oleh benda itu selalu mengalami perubahan drastis yang tidak manuk akal lur, seperti air di Teluk Jepang yang membeku, Mesir yang tiba-tiba cuacanya berubah menjadi salju, dan listrik di seantero Los Angeles mati total. Akibat insiden semalam banyak aktivitas yang terganggu, contohnya seperti penerbangan ya kan? Selain itu berita juga dihebohkan dengan dua superhero yaitu Reed dan Susan yang akan segera menikah. Kini markas Fantastic Four beserta laboratoriumnya sudah lebih canggih. Mereka mendapatkan pendanaan dari beberapa perusahaan dan selama ini membantu untuk memberantas kriminal. Saking sibuknya bekerja, Susan sampai kesulitan mengurus persiapan nikah dan Reed pun berjanji akan membantu segala persiapannya. Tak lama kemudian Johnny pun datang dan Reed memberitai jika gangguan global yang terjadi disebabkan oleh radiasi kosmik, energi sama yang memberikan Fantastic Four kekuatan. Akan tetapi Johnny yang begajulan jelas tidak peduli dengan hal-hal tersebut dan malah request pesta lajang sebelum pernikahan Reed. Awalnya Reed menolak karena dia tidak suka pesta seperti itu. Namun karena Johnny mengancam akan cepu ke kakaknya Susan jika Reed lebih sibuk meneliti gangguan global dibanding persiapan nikah, mau nggak mau Reed pun setuju lur. Di lain sisi benda perak melintasi negara Latveria di mana patung Dr. Doom alias Victor berada di salah satu bangunannya, dan benda perak yang mengeluarkan radiasi kosmik akhirnya kembali membangkitkan Dr. Doom. Malam itu pesta lajang pun diadakan. Dua wanita berusaha menggoda Reed yang sangat terkenal dan akhirnya mereka pun berdansa. Sementara itu Jenderal Militer Hager bersama anak buahnya Kapten Raye dan seorang anggota lagi pergi ke markas Fantastic Four untuk menemui Reed. Akan tetapi di sana hanya ada Susan saja yang kekuatannya semakin meningkat sampai bisa mengeluarkan hologram mbak-mbak resepsionis, juga mampu membuat benda tembus pandang. Susan pun akhirnya mengantar Hager dan anak buahnya menemui Reed, dan dia pun agak syok melihat calon suaminya sedang asik joget TikTok bersama dua wanita. Namun Reed menjelaskan jika pesta itu adalah idenya Johnny. Jenderal Hager pun mengajak Reed dan anggota Fantastic Four ke dapur agar lebih sepi untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting. Hager menjelaskan bahwa satelit mata-mata Amerika menemukan benda perak aneh melintas di langit yang menyebabkan kejadian anomali di banyak negara. Selain itu terdapat lubang yang sangat-sangat besar dan dalam di berbagai tempat yang diameternya mencapai 200 meter. Maka dari itu pemerintah khawatir situasi ini akan mengancam keamanan nasional dan Reed diminta menemukan benda perak tersebut sesegera mungkin. Akan tetapi Reed langsung menolak karena dia harus mempersiapkan pernikahannya bersama Susan.
Hager pun kecewa dengan keputusan Reed yang menolak membantu negara. Di lain sisi, Johnny kesemsem dengan kecantikan Kapten Raye dan menyarankannya menjadi model. Namun Mbak Raye tidak menggubrisnya dan justru Johnny semakin semeriwing karena Raye tidak seperti wanita kebanyakan. These were taken by one of our spy satellites. Field personnel estimate its diameter to be 200 meters. You see, I'm getting married. Your country needs your help. I can't believe you just turned down. The important thing right now is our wedding. You ever done any professional modeling? You got an amazing complexion. Not interested. Ternyata Reed hanya ingin mengadem-ademkan hati Susan agar dia tidak kepikiran. Karena diam-diam Reed membuat sensor ke jaringan satelit di rooftop gedung untuk mencari keberadaan benda perak tersebut. Untungnya Ben dan Johnny yang memergokinya tidak cepu ke Susan karena sensor itu sangatlah penting untuk kepentingan negara. Di lain tempat, Dr. Doom meminta bantuan tukang las untuk membuka topengnya yang sudah sangat lengket dengan wajahnya. Hey, we're keeping this quiet. I know. Don't worry. Beberapa hari setelahnya, pernikahan Reed dan Susan pun akan dihelat. Dan seperti biasa, Lur, terlihat cameo almarhum Pak D. Stanley yang berperan sebagai tamu undangan. Di kamarnya, Susan merasa tidak nyaman karena selalu menjadi sorotan publik dan tidak memiliki privasi. Pacar Ben yang tunanetra yaitu Alicia menenangkannya dan mengatakan jika tidak ada yang perlu Susan khawatirkan karena yang terpenting adalah rasa cinta dan kebahagiaan Susan bersama Reed. Di lain sisi, Reed akhirnya menyelesaikan sensor jaringan satelitnya dan melaporkan ke Jenderal Hager bahwa sekarang pemerintah bisa mendeteksi peningkatan radiasi kosmik. Setelah itu nggak pakai lama, Reed langsung bersiap-siap ke pernikahannya. Suasana pun begitu hikmat dan Reed terpana dengan kecantikan Susan. Akan tetapi saat prosesi nikah, sensor mendeteksi adanya radiasi kosmik yang dilalahnya melintas di kota New York. Listrik pun padam, bahkan energi mesin helikopter yang meliput pernikahan juga mati, Lur. Dan Matra. Can't believe you actually brought that thing. Hey, what happened going on? betapa sedihnya Susan karena pernikahannya gagal, bahkan sampai hancur berantakan. Sementara itu Johnny segera mengejar benda perak tersebut yang memiliki kecepatan setara dengannya. Sampai akhirnya benda itu menunjukkan wujud aslinya dan ya, dia adalah si perselancar perak atau Silver Surfer. Johnny terus mengikuti Silver Surfer yang bisa menembus berbagai benda. Namun ketika Johnny akan menyerang, dengan santainya Silver Surfer langsung mencekiknya dan membawa Johnny keluar atmosfer sampai kekuatannya menghilang. Lalu, yang terjadi? Show off. Time to end this. Okay, you win. Usut punya usut, Lur. Ternyata Silver Surfer adalah tangan kanan atau pembawa pesan dari sosok entitas. Silver Surfer melapor bahwa planet bumi cocok untuk tuannya, dan dia pun segera menghancurkan sensor milik Reed agar pergerakannya tidak bisa terlacak. Sedangkan di markas, Johnny memberitai ke teman-temannya juga pihak militer bahwa benda perak tersebut adalah seonggok humanoid silver yang menggunakan papan selancar. Reed yakin Silver Surfer mampu memancarkan radiasi kosmik yang mengubah materi dan energi secara acak. Dia juga entitas cerdas yang langsung menghancurkan sensor buatan Reed begitu mengetahui dirinya sedang dilacak. Johnny yang merasa tubuhnya aneh setelah berhadapan dengan Silver Surfer pun akhirnya cari angin keluar. Lalu ketika Susan menyentuhnya, tiba-tiba kekuatan mereka tertukar dong, Lur. What's going on? We're on fire! Hang on! Setelah kondisi mereka dicek, Susan memang baik-baik saja, tapi molekul di dalam tubuh Johnny tidak seimbang. Dan keanehan tersebut malah dijadikan guyonan sama Ben. Fun. No, Ben! Hey, it's me. I'm back. Oh, you gotta be kidding me! Oh my God! No.
Di hamparan es Pulau Greenland, Dr. Doom yang berhasil melacak keberadaan Silver Surfer mendatangi lubang besar di sana dan mereka pun bertemu. Dr. Doom mengatakan jika mereka bersama maka tidak akan ada yang bisa menghentikan dan apapun bisa mereka dapatkan. Karena diabaikan begitu saja, Dr. Doom pun menyerang, namun Silver Surfer menyerang balik hingga membuatnya terpental, di mana efek serangan radiasi kosmik tersebut menyembuhkan luka-luka Dr. Doom dan kulitnya pun menutup kembali, Lur. Karena Susan sudah lelah dengan segala kehidupannya yang selalu jadi sorotan publik, Reed pun berjanji akan pindah ke tempat yang lebih tenang setelah masalah Silver Surfer selesai. Nantinya dia bisa mengajar dan melakukan riset, dan mereka berdua bisa hidup berkeluarga seperti manusia normal lainnya. Tanpa sengaja Johnny mendengar percakapan Reed dan Susan, lalu memberitahu Ben jika kedepannya tidak akan ada lagi Fantastic Four karena mereka berdua ingin hidup dengan normal. Namun dengan bijaknya Alicia mengatakan bahwa Ben dan Johnny tidak berhak untuk marah hanya karena Reed dan Susan ingin hidup bahagia. But what if, after this crisis is over, we leave it all behind? What about Ben and John? They'll understand. Johnny's a solo act. Decision, not yours. Them for doing what makes them happy. They're breaking up the team. Just overheard a Fantastic Four. Setelah itu Reed meminta Fantastic Four berkumpul karena dia menemukan fakta penting bahwa banyak planet di luar sana telah hancur tepat 8 hari setelah Silver Surfer mendatanginya. Dan planet-planet tersebut bukanlah planet kosong, Lur, melainkan planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Lalu ketika lubang-lubang besar diteliti, ternyata kemunculannya berurutan. Dan setelah menggunakan rumus matematika yang bahkan Sandy COC juga nggak paham, Reed akhirnya mengetahui jika kemunculan lubang berikutnya berada di sungai Thames, London. Everywhere the surfer goes, 8 days later, latitude 51 degrees, 30 minutes, longitude, they're appearing in a numerical sequence. Ternyata teori Reed bener, Lur. Lubang mulai terbentuk di sana dan getarannya mengakibatkan biang lala yang dipenuhi wisatawan akan jatuh. Reed, Susan, dan Ben pun berusaha menahannya. Namun Johnny yang berusaha mengejar Silver Surfer tanpa sengaja menyentuh tangan Reed dan kekuatan mereka pun tertukar. Alhamdulillahnya justru Reed mampu memanfaatkan situasi tersebut dengan mengelas besi biang lala agar menyatu kembali. Seluruh orang pun terselamatkan, namun sayang Silver Surfer berhasil kabur. Akibat lubang besar yang sangat amat dalam, sontak sungai Thames pun mengering akibat air yang masuk ke dalamnya. Jenderal Hager ngamuk-ngamuk karena Fantastic Four tidak bisa menghentikan Silver Surfer. Tak lama kemudian datanglah sang musuh di film pertama, yaitu Victor aka Dr. Doom, yang membuat Reed dan kawan-kawan terkejut dia masih hidup. Ternyata sebelumnya Dr. Doom telah menemui Hager dan pihak militer untuk menyampaikan informasi berharga. Reed pun mewanti-wanti Hager agar jangan pernah mempercayai Dr. Doom. Namun Hager justru tidak percaya dengan Fantastic Four yang dianggap tidak bisa membantu. Setelah itu Dr. Doom pun menunjukkan video rekaman dirinya saat bertemu dengan Silver Surfer. Dan terlihat humanoid tersebut menyerang dengan sumber energi yang berasal dari papan selancarnya. Dr. Doom pun menyimpulkan bahwa energi Silver Surfer bisa terputus jika dia terpisah dari papan tersebut. Melihat fakta itu, Jenderal Hager pun memerintahkan agar Fantastic Four bekerja sama dengan Dr. Doom. Separate him from the board. We can cut off his power completely. He was channeled through him, but it originated from his... I'll try to talk slowly, so you can keep up. You two should get started right away. Di laboratoriumnya, Reed semakin stres karena bumi dalam bahaya dan semua orang bergantung kepadanya. Setelah ditenangkan oleh Susan, Reed pun mendapatkan ide untuk membuat mesin bernama Tachyon yang bisa melemahkan energi Silver Surfer dan memisahkannya dari papan tersebut. Sementara itu, diam-diam Dr. Doom membuat suatu alat. How long before this is operational? 3 hours. 3 hours. It'll separate him from his board. It's like a fish in a net.
Kapten Raye mendatangi Johnny yang baru kelar mandi untuk memberitahu jika mereka akan OTW menangkap Silver Surfer 10 menit lagi. Lagi-lagi Johnny berusaha merayu Raye, tapi Raye tidak berminat sedikit pun karena tahu kepribadian Johnny yang terlalu percaya diri, ceroboh, tidak bertanggung jawab, dan juga narsistik. Fantastic Four dan para militer pun akan menangkap Silver Surfer tepatnya di hutan Black Forest, Jerman, ketika dia membuat lubang besar di sana. Akan tetapi ketika Fantastic Four berpencar untuk memasang alat di 4 titik berbeda, dilalahnya Silver Surfer tidak muncul dari dalam lubang, melainkan mendatangi Susan langsung dari arah hutan. Susan yang melindungi dirinya dengan medan gaya tidak berdampak apa-apa, dan Susan pun bertanya mengapa Silver Surfer berniat menghancurkan planet bumi. Silver Surfer menjelaskan jika dia terpaksa melakukan itu karena mengikuti perintah tuannya, sang penghancur planet. Lalu tiba-tiba Hager memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan misil kendali, di mana itu halah butiran debu lah bagi Silver Surfer lur, yang bisa mengelak dengan mudah bahkan menyerapnya, karena dia memiliki kekuatan untuk menyerap dan memanipulasi energi maupun materi. Lalu yang terjadi? Come on, Sue. Alright, it's up. Fall back! Fall back! Silver Surfer yang berhasil tertangkap dibawa ke pangkalan militer Siberia dan papan seluncurnya dimasukkan ke ruangan yang mampu mengacaukan energinya. Sedangkan Fantastic Four hanya boleh menunggu di dalam ruangan saja. Penasaran dengan apa yang dilakukan oleh pihak militer, diam-diam Susan pun menyelinap masuk dengan kekuatannya dan melihat Silver Surfer disiksa agar mau menjawab pertanyaan mereka. Ketika Hager dan para militer beristirahat, Susan pun menampakkan dirinya dan berjanji akan menolong Silver Surfer, asalkan dia mau memberitahu apa tujuannya. Silver Surfer pun akhirnya menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Norit Red, sedangkan tuannya memiliki banyak nama, namun kaum dari dunianya memanggil dengan sebutan Galactus, sebuah entitas kosmik besar seperti gumpalan awan yang butuh banyak energi untuk tetap hidup dengan cara membadok atau memakan planet-planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Silver Surfer terpaksa menuruti perintah Galactus, karena jika tidak, maka planetnya akan dimakan, berikut orang-orang tersayangnya akan dihancurkan. Sedangkan alasannya tertarik dengan Susan karena dia mirip dengan cememeu dari dunianya. Silver Surfer tidak bisa menghentikan niat Galactus karena entitas tersebut hanya tertarik dengan sumber kekuatan miliknya, yaitu papan seluncur. Dan dalam beberapa jam lagi, Galactus akan sampai di muka bumi. On energy to survive, both thermal and organic. My people called it Galactus. You remind me of her. Spares my world and the one I love, the source of my power, for he is nearly here. Susan pun segera kembali untuk memberitahu semua info tadi ke teman-temannya dan mereka harus segera menghancurkan atau menyingkirkan papan seluncur itu keluar bumi sebelum Galactus datang. Namun di lain sisi, karena telah memberikan informasi penting dan menangkap Silver Surfer, sesuai janji Hager pun mengizinkan Dr. Doom untuk meneliti papan seluncur dengan pengawasan ketat. Dan seperti yang kalian tahu lah lur, Dr. Doom alias Victor ini adalah sosok yang sangat licik ya kan. Ternyata sejak awal dia memang mengincar papan seluncur itu setelah mengetahui benda tersebut memiliki sumber kekuatan besar. Sometimes greed is right. Ternyata alat yang dibuat oleh Dr. Doom adalah sinyal seperti mesin takion untuk mengkoneksikan dirinya dengan papan seluncur itu. Begitu Dr. Doom menaikinya, papan seluncur pun berubah menjadi logam. Kekuatannya berkali-kali lipat meningkat, bahkan Hager bisa dihancurkan menjadi serpihan. Crap. Okay. Karena Dr. Doom telah mencolong papan seluncur, Silver Surfer pun langsung diselamatkan karena dia mengetahui seluk-beluk kekuatan papannya. Selain itu, ternyata Reed selama ini telah membuat mobil terbang yang disebut Fantastic Car, dan pertama kalinya akan digunakan untuk mengejar Dr. Doom.
This is the luckiest day of your life. This is by far the coolest thing. Fantastic Car mampu mendeteksi jejak energi Dr. Doom yang sedang OTW ke Tenggara Cina. Namun Dr. Doom yang sadar sedang diikuti langsung menyerang mereka, dan meskipun Reed sudah menjelaskan bahwa Galactus terpancing oleh papan seluncur itu, tapi jelas Dr. Doom tidak mempedulikannya. Dengan kekuatan bak dewa yang bisa memanipulasi materi maupun energi, Fantastic Four sangat kewalahan melawannya, dan Reed akhirnya memisahkan kendaraannya menjadi 3 bagian untuk menyulitkan Dr. Doom. Surf's up, metalhead! Akibat tornado, mereka pun terlempar sampai ke jalanan Cina, dan Dr. Doom berencana membunuh Silver Surfer dengan seonggok tombak. Namun, yang terjadi, Lur, We need to find a way to get the board. He's too strong for me. I could wail on him if I could get close enough. He is here. ya, Susan yang melindungi Silver Surfer tertusuk tombak, dan sebentar lagi Galactus akan menghancurkan bumi. Reed pun sadar jika Dr. Doom memiliki alat sinyal yang menghubungkannya dengan papan, maka dari itu mereka harus menghancurkan alat tersebut. Karena situasi sangat kacau, Johnny pun meminjam kekuatan 3 temannya sekaligus untuk melawan Dr. Doom, sedangkan Ben akan membantunya dengan mesin katrol. Dan Dr. Doom akhirnya terlepas dari papan seluncur, dan dia pun terlempar masuk ke dalam air. Di lain sisi, naasnya Susan yang semakin melemah akhirnya tewas, dan Silver Surfer yang sudah mendapatkan papannya kembali langsung mengerahkan kekuatan yang sangat amat besar demi menghidupkan Susan, karena masih belum terlambat. Kini giliran Cak Silver untuk menghentikan Galactus dengan bantuan Johnny yang mendorongnya ke dalam pusaran awan. Tepat di tengah-tengahnya, Silver Surfer pun mengatakan jika dia tidak akan melayani Galactus lagi, dan ini adalah akhir bagi mereka berdua. Gumpalan awan Galactus sedikit lagi memasuki setiap lubang-lubang besar untuk memakan bumi, sedangkan Silver Surfer memutuskan untuk bundir dengan meledakkan dirinya bersamaan dengan Galactus agar tidak ada lagi planet yang dihancurkan. Sampai akhirnya I will no longer for us both. Bumi pun terhindar dari kiamat berkat pengorbanan dari Silver Surfer. Johnny sudah kembali normal, dan Reed sangat bahagia melihat Susan masih hidup. Johnny dan Ben pun mengucapkan perpisahan karena mengetahui Reed dan Susan yang ingin hidup berdua. Akan tetapi Reed dan Susan mengatakan jika mereka berempat adalah keluarga yang memang tidak akan pernah bisa hidup dengan normal, dan Susan juga sudah bisa menerima kehidupannya yang selalu disorot oleh publik. Film pun berakhir dengan Reed dan Susan yang menikah di China. Juga terlihat Johnny yang akhirnya pacaran dengan Kapten Ray. Akan tetapi karena ada alarm darurat bahwa kota Venice di Italia tenggelam ke Laut Adriatik, Reed dan Susan pun minta prosesi nikah langsung ke bagian akhir aja. Mereka pasang cincin, ciuman, lempar bunga sepot-potnya, dan lanjut ke misi berikutnya. Sementara itu di luar angkasa ternyata Silver Surfer masih hidup, Lur. Venice is sinking into the Adriatic. That's a biggie. I have to throw the bouquet. Buyar. Oke, sampai sini aja ya Lur ya Fantastic Four-nya, karena
Franchise yang di tahun 2015, wah jelek, naudzubillah lur, mohon maaf. Tapi yang bikin penasarin adalah The Fantastic Four First Steps tahun 2025 nanti. Apakah bisa lebih bagus dari tahun yang 2005? Kita tunggu aja ya lur tahun depan ya. Assalamualaikum, love you.